Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tandira Astara Ahmadi dari Diploma 3 Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komponen KSPRO dan konsep kesehatan reproduksi. Oke, untuk yang pertama yaitu definisi KSPRO menurut WHO. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan proses. Yang selanjutnya adalah definisi kesehatan dan definisi reproduksi. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser dengan seiringnya waktu. Reproduksi adalah proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu, organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada 4 komponen KSPRO. Yang pertama yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Yang kedua, keluarga berencana atau KB. Yang ketiga, KSPRO remaja. Dan yang terakhir yaitu adalah PMS dan HIV/AIDS. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan utama KSPRO. Tujuan utama KSPRO memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Nah, di sini ada 4 tujuan KSPRO. Yang pertama yaitu meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. Yang ketiga, meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Dan yang terakhir, yaitu adalah dukungan pria dalam membuat keputusan, mencari informasi, dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan KSPRO. Untuk sasaran KSPRO, yang pertama yaitu pria dan wanita subur, yang kedua remaja yang belum menikah, yang ketiga kelompok resiko atau pekerja keras, masyarakat, keluarga prasejahtera. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sejarah KSPRO. Sejarah KSPRO menurut WHO yaitu kesehatan reproduksi di mana suatu keadaan fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya, yang tercantum di dalam ICPD pada tahun 1994. Kesehatan reproduksi adalah kemampuan seseorang untuk dapat memanfaatkan alat reproduksi dengan mengukur kesuburannya, dapat menjalani kehamilannya dan persalinan serta aman mendapatkan bayi tanpa resiko apapun. Dan selanjutnya mengembalikan kesehatan dalam batas normal. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat reproduksi, fungsi, serta proses reproduksi. Yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah, yang tercantum di dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2000. Nah, di sini ada siklus KSPRO. Kalian bisa lihat. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih pemerintah Indonesia tentang kesehatan reproduksi?
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau mengatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu ada pelayanan terpadu Kespro. Yang pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Yang kedua, keluarga berencana atau KB. Yang ketiga, kesehatan reproduksi remaja. Yang keempat, yaitu adalah penanggulangan dan pencegahan infeksi menular seksual HIV/AIDS. Yang kelima, yaitu adalah pencegahan dan penanggulangan komplikasi. Dan yang terakhir, yaitu pencegahan kanker pada usia lanjut atau lansia. Yang selanjutnya adalah kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!